Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi matematika diskrit dari bab 9. Dan sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami dahulu. Saya Erik Oktavi Gunawan. Saya Binur Alibi. Saya Arsila Mezaelia. Dan kami dari kelompok 10. Untuk Kak Arsil silakan untuk menjelaskan untuk bagian pertama. Silakan Kak Arsil. Oke, jadi yang pertama pada bagian ini itu kita akan membahas mengenai definisi pohon dalam teori graf. Jadi pohon itu sendiri adalah graf sederhana yang terhubung dan tidak memiliki sirkuit atau siklus. Nah, terhubung di sini itu artinya setiap simpul dalam graf itu dapat dicapai dari simpul lainnya. Sedangkan tidak memiliki siklus itu berarti tidak ada lintasan yang kembali ke titik awal dan membentuk putaran. Contohnya yaitu di gambar 9.1 di mana di situ terdapat graf yang disimbolkan dalam G1, G2, G3, dan G4. Jadi untuk graf G1 itu merupakan pohon karena semua simpulnya saling terhubung dan tidak ada siklus. Begitupun dengan G2 yang tetap termasuk pohon walaupun bentuknya bercabang. Sementara itu, G3 bukan pohon karena terdapat siklus atau lintasan tertutup yang kembali ke titik awal. Dan G4 itu juga bukan pohon karena graf tersebut itu tidak terhubung sehingga ada simpul yang tidak dapat dicapai dari simpul lain. Nah, dari contoh ini itu dapat dipahami bahwa suatu graf itu hanya dapat disebut pohon apabila memenuhi dua syarat utama, yaitu terhubung dan bebas siklus. Selanjutnya pada gambar 9.2, bisa di-scroll ke bawah. Nah, pada gambar tersebut itu diperlihatkan pohon sebagai struktur hierarki, di mana dalam struktur ini tuh terdapat satu simpul utama yang menjadi pusat percabangan yang biasanya disebut akar atau root. Dari akar tersebut muncul cabang-cabang menuju simpul lain. Nah, untuk simpul yang berada di paling bawah atau paling kanan dari gambar ini disebut anak atau child. Sedangkan simpul yang berada di paling atas atau sebelah kiri pada gambar ini disebut induk atau parent. Nah, struktur pohon seperti ini tuh banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada struktur organisasi, struktur folder komputer, diagram silsilah keluarga, dan sistem menu aplikasi. Kemudian pada gambar juga terlihat bagaimana suatu simpul dapat bercabang menjadi beberapa simpul lain tanpa membentuk siklus, sehingga tetap memenuhi definisi pohon. Kemudian pada gambar 9.3 itu dijelaskan konsep hutan atau forest. Nah, hutan sendiri itu adalah kumpulan beberapa pohon yang saling terpisah dan tidak terhubung satu sama lain. Pada gambar juga sudah terlihat bahwa terdapat 3 pohon yang berdiri sendiri-sendiri. Karena ketiga pohon tersebut tidak saling terhubung, maka keseluruhannya disebut hutan. Jadi dapat disimpulkan bahwa satu struktur terhubung itu disebut pohon, sedangkan kumpulan beberapa pohon yang tidak saling terhubung itu disebut hutan. Lalu bahasan selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat pohon. Bisa di-scroll terus? Cukup? Nah, pada bagian ini tuh dijelaskan beberapa sifat yang ekuivalen atau setara dari suatu pohon dalam graf. Misalkan terdapat graf tak berarah sederhana dengan jumlah simpul sebanyak n, maka graf tersebut disebut pohon apabila memenuhi salah satu dari beberapa kondisi berikut. Yang pertama itu graf tersebut merupakan pohon. Yang kedua, setiap pasangan simpul di dalam graf terhubung oleh lintasan tunggal. Artinya hanya ada satu jalur yang menghubungkan dua simpul. Yang ketiga, graf tersebut terhubung dan memiliki jumlah sisi sebanyak n dikurangi 1. Dan selain itu, pohon juga tidak mengandung sirkuit atau siklus. Dan jika ditambahkan satu sisi baru, maka akan terbentuk tepat satu sirkuit. Dan yang terakhir, semua sisi pada pohon merupakan jembatan. Artinya jika satu sisi dihapus, maka graf akan menjadi tidak terhubung. Nah, pada contoh perhitungan itu juga telah ditunjukkan bagaimana menggunakan rumus jumlah sisi pada pohon.
di mana jika diketahui sebuah simpul adalah N, maka jumlah sisi dapat dihitung dengan rumus N-1. Sebagai contoh, apabila terdapat 12 simpul, maka jumlah sisinya adalah 11. Nah, rumus ini itu berlaku pada semua pohon dan menjadi salah satu ciri utama dari struktur pohon. Selanjutnya masuk ke pembahasan mengenai pewarnaan pohon. Jadi, pewarnaan ini dilakukan dengan memberi warna pada simpul sedemikian rupa sehingga tidak ada dua simpul bertetangga yang memiliki warna sama. Pada pohon, pewarnaan itu dapat dilakukan hanya dengan dua warna. Hal ini karena pohon itu tidak memiliki siklus, khususnya siklus ganjil. Sehingga simpul-simpulnya itu dapat dibagi menjadi dua kelompok warna secara bergantian. Misalnya, simpul pertama itu diberi warna merah. Nah, simpul tetangganya itu diberi warna biru, kemudian simpul berikutnya kembali merah, dan seterusnya. Nah, konsep pewarnaan pohon ini biasanya banyak digunakan dalam penjadwalan, pembagian kelompok, pengaturan frekuensi jaringan, dan berbagai permasalahan optimasi lainnya. Lalu pada bagian 9.4, itu dijelaskan konsep pohon merentang atau spanning tree. Jadi pohon merentang sendiri itu adalah pohon yang dibentuk dari suatu graf terhubung dengan cara memilih beberapa sisi saja tanpa membentuk siklus. Tujuannya adalah menghubungkan semua simpul dengan jumlah sisi minimum. Sedangkan ciri utamanya adalah yang pertama, memuat semua simpul dari graf asal. Kedua, berbentuk pohon artinya tidak mengandung siklus. Yang ketiga, itu memiliki jumlah sisi minimal untuk menghubungkan semua simpul. Nah, setiap graf terhubung itu pasti memiliki setidaknya satu spanning tree. Jika suatu graf tidak terhubung dan memiliki beberapa komponen, maka akan terbentuk beberapa pohon yang disebut spanning forest. Contoh analoginya itu kita bayangkan ada beberapa kota yang ingin dihubungkan jalan. Nah, tugas kita itu menghubungkan semuanya dengan jumlah jalan yang paling sedikit. Di mana pada gambar itu juga sudah diperlihatkan beberapa kemungkinan pohon merentang dari satu graf. Walaupun bentuknya berbeda-beda, namun semuanya tetap menghubungkan seluruh simpul dan tidak memiliki siklus. Nah, hal ini yang menunjukkan bahwa satu graf itu dapat memiliki lebih dari satu spanning tree. Nah, selanjutnya itu spanning tree itu memiliki berbagai aplikasi dalam kehidupan nyata. Contohnya itu dalam perencanaan jaringan jalan, yaitu menentukan jumlah ruas jalan seminimum mungkin agar semua kota tetap terhubung. Selain itu juga digunakan dalam routing jaringan komputer, yaitu menentukan jalur komunikasi antar perangkat agar dapat dikirim secara efisien. Selain itu, pohon merentang juga memainkan peranan dalam jaringan komputer, di mana jaringan komputer itu dapat dimodelkan sebagai sebuah graf. Nah, simpul pada graf itu dapat menyatakan suatu terminal pada komputer atau workstation, atau suatu router, di mana router ini adalah komputer yang difungsikan untuk meneruskan data dari satu simpul komunikasi ke simpul komunikasi yang lain. Nah, pada router-router yang ada pada jaringan tuh umumnya kan membentuk sirkuit, sehingga pengirim itu berkemungkinan menerima pesan yang sama lebih dari sekali. Nah, untuk mengatasi hal ini tuh maka algoritma jaringan itu membentuk pohon merentang di dalam graf, sehingga antara sepasang simpul router itu hanya ada satu lintasan tunggal. Dan simpul-simpul router itu tidak pernah menerima pesan yang sama lebih dari sekali. Metode penyebaran pesan atau routing seperti ini tuh dinamakan IP multicasting, di mana yang sudah tertera pada gambar 9.5 yang memperlihatkan contoh sebuah jaringan komputer dan router-router yang membentuk pohon merentang. Selanjutnya,
pada bagian pohon merentang minimum. Bisa di-scroll ke bawah, ke poin yang selanjutnya. Ya, selanjutnya. Nah, bagian pohon merentang minimum ini, itu biasanya sering disingkat MST. Jadi, jika suatu graf terhubung memiliki bobot pada setiap sisinya, maka dari berbagai kemungkinan pohon merentang yang dapat dibentuk, itu kita dapat memilih pohon merentang dengan total bobot paling kecil. Nah, pohon inilah yang disebut pohon merentang minimum. Nah, pada gambar itu juga telah diperlihatkan sebuah graf berbobot yang memiliki beberapa kemungkinan jalur penghubung. Setiap sisi memiliki nilai atau bobot tertentu yang dapat diartikan sebagai biaya, jarak, atau panjang jalur. Nah, tujuan utama dari MST ini adalah menghubungkan semua simpul dengan total bobot seminimum mungkin tanpa membentuk siklus. Pada ilustrasi gambar itu ditunjukkan bahwa terdapat beberapa kemungkinan pohon merentang, namun hanya satu yang memiliki jumlah bobot terkecil. Nah, konsep ini tuh sangat penting dalam kehidupan nyata, misalnya dalam pembangunan jaringan jalan, kabel listrik, atau jaringan komputer. Sehingga pemerintah atau perusahaan tentu ingin menghubungkan semua lokasi dengan biaya sekecil mungkin. Oleh karena itu, MST digunakan untuk mencari solusi paling efisien. Selanjutnya itu akan dibahas mengenai algoritma prime. Jadi algoritma prime itu adalah salah satu metode untuk membentuk pohon merentang minimum dengan cara memilih sisi berbobot terkecil secara bertahap dari suatu simpul awal ke simpul yang selanjutnya. Nah, pada algoritma ini, itu prosesnya dimulai dari satu simpul, kemudian pohon diperluas sedikit demi sedikit dengan memilih sisi terkecil yang terhubung ke pohon dan tidak membentuk siklus. Nah, langkah ini itu akan terus dilakukan sampai semua simpul berhasil terhubung. Di algoritmanya itu pertama dipilih sisi dengan bobot minimum, lalu berikutnya dipilih yang masih minimum tapi tetap terhubung. Kemudian prosesnya akan terus terulang sampai simpul itu memiliki n-1 sisi. Nah, selanjutnya pada bagian source code itu diperlihatkan bentuk algoritma prime secara sistematis, di mana dijelaskan urutan proses pemilihan sisi dari awal hingga terbentuk pohon merentang minimum. Nah, walaupun bentuknya seperti kode program, inti dari algoritma tersebut adalah memilih sisi terkecil yang aman untuk ditambahkan ke pohon. Kemudian diberi contoh penerapan algoritma prime pada sebuah graf berbobot. Bisa ditunjukkan gambarnya. Nah, pada gambar itu terlihat graf dengan beberapa simpul dan bobot sisi yang berbeda. Nah, langkah pertama itu dimulai dengan memilih sisi yang memiliki bobot paling kecil. Setelah itu dipilih lagi sisi minimum berikutnya yang masih bisa menghubungkan simpul baru tanpa membentuk siklus. Nah, proses pemilihan sisi ini dilakukan secara bertahap hingga seluruh simpul itu terhubung. Hingga nanti mencapai hasil sisi sebanyak 105. Nah, selanjutnya itu di bagian bawah itu juga dijelaskan bahwa algoritma prime itu tidak selalu menghasilkan bentuk pohon yang sama jika titik awal yang dipilih berbeda. Nah, walaupun demikian, total bobot minimum yang dihasilkan pun tetap sama. Artinya bentuk pohonnya bisa beda, tapi nilai total bobot minimumnya itu tetap konsisten. Selanjutnya itu diperlihatkan contoh lain yang menunjukkan bahwa satu graf itu dapat memiliki beberapa pohon merentang minimum yang berbeda bentuknya tetapi memiliki total bobot yang sama. Di next ke gambar selanjutnya. Nah, oke. Pada gambar itu terlihat beberapa variasi pohon merentang hasil algoritma prime. Semua pohon tersebut itu memiliki total bobot yang sama walaupun struktur cabangnya berbeda.
Hal ini yang menunjukkan bahwa solusi MST itu tidak selalu unik. Nah, setelah pembahasan algoritma prime, materi dilanjutkan ke algoritma Kruskal. Berbeda dengan algoritma prime yang memulai dari satu simpul, nah algoritma Kruskal ini bekerja dengan memilih sisi berdasarkan bobot terkecil secara global. Jadi, semua sisi pada graf itu diurutkan terlebih dahulu dari bobot terkecil hingga terbesar. Baru setelah itu sisi dipilih satu persatu selama tidak membentuk siklus. Selanjutnya itu penjelasan algoritma Kruskal. Di bawahnya, bisa dilanjut. Oke, jadi ditunjukkan bahwa setiap sisi itu diperiksa secara berurutan. Jika sisi tersebut tidak menyebabkan siklus, maka sisi dimasukkan ke dalam pohon merentang. Namun, jika penambahan sisi menyebabkan terbentuknya siklus, maka sisi tersebut ditolak. Nah, proses ini terus dilakukan sampai jumlah sisi yang dipilih itu mencapai N-1, sesuai syarat pohon yang sebelumnya. Kemudian dijelaskan perbedaan antara algoritma prime dan Kruskal, di mana algoritma prime itu berfokus pada pengembangan pohon dari satu simpul awal, sedangkan Kruskal itu berfokus pada pemilihan sisi terkecil secara global tanpa memperhatikan titik awal tertentu. Nah, walaupun pendekatannya berbeda, kedua algoritma ini tetap menghasilkan pohon merentang minimum. Selanjutnya yaitu pada bagian source code-nya, itu diperlihatkan langkah-langkahnya. Sama seperti algoritma sebelumnya, jadi dipilih dulu total bobot-bobot yang minimum, baru setelah itu dicari apakah total bobot itu sudah terhubung atau malah membentuk siklus. Nah, ketika bobotnya itu atau graf yang sudah ditemukan itu ternyata membentuk siklus, maka graf tersebut ditolak sehingga tidak dimasukkan ke perhitungan akhirnya nanti. Oke, selanjutnya yaitu pada tabel 9.2 itu memperlihatkan proses-prosesnya, di mana ada yang ditolak, ada yang diterima, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Setelah itu dilanjutkan ke bagian 9.5 yaitu pohon berakar. Oke, cukup. Jadi di sini ada pohon berakar atau sebutan lainnya yaitu rooted tree. Jadi pohon berakar ini adalah pohon yang memiliki satu simpul khusus yang disebut akar atau root. Jadi dari akar inilah seluruh struktur pohon itu berkembang. Jika sebuah ditetapkan sebagai akar, maka hubungan antar simpul itu menjadi memiliki arah hierarki, yaitu hubungan antara induk dan anak. Nah, pada gambar itu diperlihatkan dua contoh pohon berakar. Nah, pada struktur tersebut, itu simpul paling atas itu berperan sebagai akar, lalu simpul yang langsung berada di bawah akar disebut anak dari akar, sedangkan simpul yang berada lebih bawah lagi itu disebut keturunan. Nah, dalam pohon berakar, setiap simpul kecuali akar itu hanya memiliki satu induk, tetapi dapat memiliki beberapa anak. Nah, selanjutnya juga dijelaskan bahwa pemilihan akar yang berbeda itu dapat menghasilkan struktur pohon berakar yang berbeda, walaupun berasal dari pohon yang sama. Nah, pada gambar itu juga diperlihatkan contoh sebuah pohon yang jika dipilih simpul berbeda sebagai akar, maka bentuk hierarkinya juga berubah. Nah, hal ini yang menunjukkan bahwa posisi akar sangat memengaruhi susunan hubungan antar simpul dalam pohon berakar. Kemudian pada bahasan 9.6, bisa di-scroll ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai terminologi pada pohon berakar.
Jadi terminologi ini digunakan untuk memahami hubungan antar simpul dalam pohon. Istilah yang pertama itu adalah anak atau children. Jadi jika suatu simpul berada langsung di bawah simpul lain dan terhubung oleh sisi, maka simpul tersebut disebut anak. Nah sebaliknya, simpul yang berada di atas itu disebut induk atau parent. Nah, pada gambar itu diperlihatkan contoh hubungan antara induk dan anak. Misalnya, satu simpul itu memiliki beberapa cabang menuju simpul lain, maka simpul-simpul tersebut merupakan anak dari simpul induknya. Nah, konsep ini tuh sangat penting karena menjadi dasar struktur hierarki dalam sebuah pohon. Selanjutnya itu dijelaskan istilah lintasan atau path, di mana lintasan ini adalah urutan simpul yang dilalui dari satu simpul menuju simpul yang lain, di mana dalam pohon, lintasan antara dua simpul itu selalu unik karena tidak memiliki siklus. Nah, pada gambar itu juga ditunjukkan contoh lintasan dari satu simpul menuju simpul lainnya melalui beberapa cabang. Berikutnya adalah istilah keturunan atau descendant, di mana jika terdapat simpul yang berada di bawah suatu simpul tertentu dalam struktur hierarki, maka simpul tersebut disebut keturunan. Jadi semua anak, cucu, dan seterusnya dari suatu simpul tersebut itu termasuk keturunannya. Kemudian dijelaskan istilah saudara kandung atau sibling, di mana dua simpul tersebut itu disebut sibling jika memiliki induk yang sama. Nah, pada gambar itu diperlihatkan beberapa simpul yang berada pada tingkat yang sama dan berasal dari satu induk yang sama. Nah, simpul-simpul tersebut itu disebut saudara kandung karena tingkatan atau posisinya yang sejajar. Selanjutnya dibahas istilah subtree. Jadi subtree ini adalah bagian dari pohon yang dibentuk dari satu simpul beserta seluruh keturunannya. Nah, pada gambar itu diperlihatkan sebuah daerah yang dilingkari untuk menunjukkan satu subtree tertentu. Jadi konsep subtree ini sangat penting karena banyak digunakan dalam struktur data dan algoritma komputer. Kemudian konsep derajat simpul. Jadi derajat suatu simpul dalam pohon berakar adalah jumlah anak yang dimiliki simpul tersebut. Jika sebuah simpul memiliki 3 anak, maka derajat simpul tersebut adalah 3. Nah, derajat terbesar dari seluruh simpul dalam pohon itu disebut derajat pohon. Selanjutnya terdapat istilah daun atau leaf. Jadi, daun ini adalah simpul yang tidak memiliki anak, di mana pada gambar itu terlihat beberapa simpul yang berada di ujung percabangan dan tidak memiliki cabang lagi, sehingga simpul-simpul tersebut disebut daun. Nah, selain itu dijelaskan pula istilah simpul dalam atau internal nodes. Jadi, untuk simpul dalam ini adalah simpul yang memiliki anak atau memiliki cabang menuju simpul lain. Jadi, simpul yang masih menjadi penghubung antara bagian pohon itu disebutnya simpul dalam atau internal nodes. Kemudian dibahas juga konsep aras atau tingkat. Jadi aras itu menunjukkan posisi atau level suatu simpul dalam pohon yang dihitung dari akar. Di mana akar itu berada pada aras paling atas, kemudian anak-anaknya berada pada aras berikut dan seterusnya. Nah, pada gambar itu diperlihatkan pembagian aras menggunakan garis horizontal untuk menunjukkan setiap tingkat simpulnya. Dan terakhir itu juga dijelaskan konsep tinggi pohon atau height atau juga dikenal dengan depth. Jadi tinggi pohon itu menunjukkan tingkat terdalam dari suatu pohon, yaitu panjang lintasan maksimum dari akar menuju daun yang paling bawah. Nah, semakin panjang percabangan dalam pohon, maka semakin tinggi pula pohon tersebut. Nah, untuk bahasan selanjutnya
akan dilanjutkan oleh Saudara Enrico. Kepadanya dipersilahkan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pohon berakar terurut. Jadi untuk pada pohon terurut ini tuh semua urutan anak-anak dari simpul dapat dispesifikasikan dari kiri sampai kanan. Sebagai contoh tuh dua pohon pada gambar 9.4 ini, 14 maaf, itu pohon yang berakar yang sama, tetapi sebagai pohon terurut keduanya berbeda. Misalkan urutan anak dari simpul 1 pada gambar 14A adalah 234. 234 ya. Dan yang pada pohon 9.14B itu urutannya adalah 342. Jadi perbedaan ini tuh menjadi penting bila kita mempresentasikan pohon di dalam komputer karena penelusuran dua buah pohon terurut yang berbeda akan menghasilkan urutan simpul yang berbeda pula. Jika pohon berakar terurut pada simpul mempunyai P buah upah pohon, kita akan mengacunya sebagai upah pohon pertama, upah pohon kedua, dan sampai upah pohon ke P. Oke, sistem yang universal dalam pengalamatan simpul-simpul pada pohon terurut adalah dengan memberi nomor setiap simpulnya sebagai penorohan bab beserta penyebabnya, upah babnya di dalam sebuah buku ya. Jadi misalnya seperti gambar yang saya kasih tahu ini semuanya terurut. Jadi misalnya 1.1 harus 1.2, 1.1 harus 2.2 dan 2.3. Meskipun 2.2 yang mempunyai anak tetap harus urut seperti 2.2.1 dan 2.2.2 dan seterusnya 3.1 sampai 3.4. Jadi harus berurut, tidak boleh dibelengkatin. Dan yang selanjutnya itu pohon M-array. Jadi jika M sama dengan 2, pohon disebut binary tree. Pohon pada gambar 9.15 adalah pohon tree array. Pohon M-array dikatakan pohon penuh full atau pohon teratur jika setiap sampul cabang punya M buah anak. Jadi pohon M-array banyak digunakan di berbagai bidang ilmu maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam terapannya, pohon M-array digunakan sebagai model yang mempresentasikan suatu struktur. Dua contoh penggunaan pohon M-array dikemukakan di bawah ini, yaitu penurunan kalimat dalam bidang bahasa dan direktori arsip di dalam sistem komputer. Contoh penggunaan pohon M-array lainnya adalah struktur organisasi, silsilah keluarga dalam bidang genetika, struktur bab atau daftar isi dalam buku, dan bahkan pertandingan antar beberapa tim sepak bola dan sebagainya yang lain ya. Masih banyak contoh-contohnya. Jadi untuk pohon M-array ini digunakan untuk mempresentasikan struktur kalimat dalam bahasa alami, natural language, maupun dalam bahasa pemrograman. Pohon penurunan kalimat itu disebut pohon parsing atau parse tree. Jadi gambar 9.16 itu memperlihatkan cara penurunan kalimat dalam bahasa Inggris yang berbunyi A tall boy wears a red hat. Akar menyatakan kalimat sentence, daun menyatakan setiap kata yang menyusun kalimat, sedangkan simpul dan menyatakan cara pembagian kalimat menjadi unsur-unsur pembentuknya. Sebuah kalimat sentence dalam bahasa Inggris disusun oleh subject, verb, dan object. Subjek dapat terdiri dari sebuah artikel dan noun phrase. Sebuah noun phrase dapat terdiri adjektif dan noun. Begitu juga objek dapat terdiri atas sebuah artikel dan noun phrase. Oke, jadi seperti yang di dalam gambar ini ya, yang saya jelaskan tadi barusan. Di sentence, subject, verb, dan object. Jadi ada semua usul-usulnya. Jadi untuk selanjutnya, dalam sistem pengarsipan komputer file system, itu arsip-arsip dalam media penyimpanan sekunder seperti floppy disk, compact disk, hard disk disusun dalam bentuk direktori. Suatu direktori dapat mengandung beberapa direktori, subdirektori. Struktur direktori dimodelkan dalam pohon M-array. Di sini akar menyatakan di sistem arsip keseluruhan simpul dan menyatakan direktori, dan daun menyatakan arsip atau direktori kosong. Pada gambar di bawah ini memperlihatkan struktur direktori dalam platform sistem operasi Windows. Jadi seperti C itu ada isinya dokumen, program flash, dan Windows. Jadi untuk jumlah daun pada pohon M-array penuh, pohon M-array penuh adalah pohon yang setiap simpulnya tepat mempunyai M buah anak. Pada pohon M-array penuh dengan tinggi H, jumlah daun adalah MH. Perhatikan ya, bahwa jika T bukan pohon M-array penuh, maka jumlah daun tuh kurang dari MH. Gambar di bawah ini adalah pohon tree array penuh dengan jumlah daun 3/2 dan sama dengan 9, atau 3 kali 3 sama dengan 9. Gitu ini ya. Oke, jumlah seluruh simpul pada pohon M-array penuh. Pada pohon M-array penuh dengan tinggi H, aras 0 sama dengan jumlah simpul M sama dengan 1. Dan aras 1 jumlah simpul M pangkat 1. Dan aras 2 tuh jumlah simpulnya M pangkat 2. Dan aras sampai aras H. Jadi jumlah simpulnya tuh sampai M pangkat H. Jadi sampai seterusnya ya.
Jadi misalnya jumlah seluruh simpul adalah S sama dengan M pangkat 0, pangkat 1 ditambah pangkat 2, tambah seterusnya sampai pangkat H, dan sama dengan tuh M pangkat H ditambah 1 dan kurangi 1, dan untuk per M kurangi 1. Tuh, jadi perhatikan bahwa jika T bukan pohon M array penuh, maka S kurang dari M tambah pangkat H tambah 1 min 1 dan per M min 1. Jadi hubungan jumlah daun dan simpul dalam pohon M array penuh. Oke, contoh. Misalkan sebuah turnamen tenis diikutin oleh T orang tim dengan sistem pertandingan gugur. Pemain yang kalah langsung tersingkir. Jadi pemain menang melawan pemenang pertandingan lainnya. Beberapa banyak pertandingan yang terjadi. Jadi misalnya itu gampang. Jadi pertandingan itu dapat dimodalkan dengan pohon biner penuh. Daun menyatakan pemain simpul dalam termasuk akar ya. Menyatakan para pemenangan pertandingan jumlah seluruh simpul dalam berarti juga total banyak pertandingan yang dilakukan sampai mencapai juara. Jadi misalkan I adalah banyaknya simpul dari dalam T adalah banyaknya simpul daun dalam pohon biner penuh. Karena dalam sistem gugur setiap pertandingan menggugurkan seorang pemain dan pada akhirnya dimainkan semua peserta setelah gugur kecuali sang juara. Maka banyaknya pertandingan yang terjadi lebih sedikit daripada jumlah pemain. Jadi diperoleh hubungan tuh I sama dengan T kurangin 1. Jadi gambar di bawah ini tuh adalah pohon biner yang teratur memodelkan sistem gugur untuk T 8 orang. Jadi banyaknya pertandingan yang terjadi adalah I sama dengan 8 kurangi 1. Jadi pertandingannya itu hanya perlu 7 kali permainan aja. Jadi gampangnya begitu ya. Jadi tinggal dikurangi 1. Oke. Jadi untuk yang selanjutnya itu persamaan di atas untuk pohon M array penuh. Misalkan setiap pertandingan dioleh M orang pemain dan hanya satu yang keluar sebagai pemenang. Jadi setiap permenangan menunjukkan M kurangi 1 orang pemain. Kita memperoleh hubungan, jadi ya gampangnya itu M kurangi 1 sama dengan T kurangi 1 gitu lah. Oke. Jadi untuk yang selanjutnya itu pohon biner. Jadi pohon M array yang paling penting adalah pohon biner, binary tree. Pohon biner merupakan pohon M array. Jika M sama dengan 2, pohon biner adalah pohon yang setiap simpulnya cabang yang mempunyai paling banyak 2 buah anak. Jadi alih-alih menyebutkan anak pertama dan anak kedua, satu simpul di dalam. Jadi kita menyebutnya anak kiri dan anak kanan. Left child and right child, oke? Jadi untuk pohon yang akarnya adalah kiri disebut upa pohon kiri, left subtree. Sedangkan pohon yang akarnya sebelah kanan disebut right subtree. Oke, jadi karena adanya perbedaan kiri dan kanan, maka sebuah pohon biner tuh pohon yang terurut. Nah, jadi dua pohon, ada gambar 92.20 yang di bawah ini kita lihat adalah dua buah pohon biner yang sangat berbeda ya. Oke. Jadi untuk pohon yang semua simpulnya terletak di bagian kiri atau di bagian kanan disebut pohon condong, skewed tree. Pohon yang condong ke kiri disebut pohon condong ke kiri, skew left. Jadi untuk pohon yang condong kanan disebut pohon condong kanan, skew right. Jadi bisa dilihat pada gambar 9 titik ini ya, gambarnya. Jadi ini condong ke kiri, itu namanya tadi skew left dan ini skew right. Oke, jadi untuk pohon biner penuh ini seperti ini namanya pohon binary penuh, jadi full binary tree. Jadi ya seperti gambar inilah tuh full binary tree. Jadi kalau pohon biner penuh tuh langsung saja S sama dengan 2 pangkat 0 tambah 2.1, 2 pangkat 2 dan sampai seterusnya. Jadi kita lanjut ke selanjutnya itu pohon biner seimbang. Jadi pohon biner seimbang tuh balance binary tree itu pohon yang perbedaannya tinggi antara upa pohon kiri dan upa pohon maksimal 1. Pada pohon biner seimbang dengan tinggi H, semua daun berbeda pada arah H atau H-1. Jadi untuk membuat pohon seimbang, tinggi pohon secara keseluruhan harus dibuat seminimal mungkin untuk memperoleh tinggi minimum setiap aras harus mengandung jumlah simpul sebanyak mungkin. Hari ini dibuat dengan menyebarkan setengah dari jumlah simpul di upa pohon kiri dan setengah dari jumlah simpul yang di upa pohon kanan. Maaf. Jadi untuk pohon T1 dan T2 pada gambar yang di bawahnya itu pohon yang seimbang. Sedangkan pohon yang T3 itu bukan pohon yang seimbang karena perbedaan upa pohon kiri dan upa pohon kanan itu tidak maksimal 1 gitu. Jadi pohon biner tuh struktur yang penting dalam ilmu komputer. Terapan pohon biner di ilmu komputer sangat banyak. Di antaranya disebutkan di sini adalah expression tree, decision tree, prefix tree, Huffman code, dan pohon pencarian tree atau binary search tree. Masing-masing tuh terapan pohon di atas tuh diuraikan pada masing-masing bab yang di bawah ini ya. Jadi misalnya ini pohon ekspresi
itu pohon binary yang dengan menyatakan operan dan simpul tidak termasuk akar, menyatakan operator. Perhatikan tanda kurung tidak lagi diperlukan bila suatu ekspresi antimetrik diposisikan sebagai pohon binar. Contohnya ya A plus B, C kurang per B plus E. Digunakan pohon-pohon binar pada gambar 2.4 di bawah nanti. Itu menyatakan operan A, B, C, dan E. Sedangkan simpul dalam termasuk akar menyatakan operator plus pointer dan garis miring. Oke, seperti yang di bawah ini ya. Oke, jadi pohon ekspresi oleh kompiler bahasa tinggi untuk menganalisis ekspresi ditulis dalam notasi infix, prefix, police notation sama itu tuh infix tuh operator berada di antara dua buah operan ya. Pada notasi prefix operator mendalui dua buah operan. Dan notasi prefix kedua itu operan yang mendalui operatornya. Jadi ya sama aja preksi A plus B, C, D plus E dalam bentuk infix, sedangkan apa sih prefixnya adalah yaitu untuk terlebih dahulu tuh pagar di atas ini ditambah A, B per C plus D E gitu ya. Dan ekspresi prefixnya tuh ya seperti yang di bawah ini ya. Nah, jadi untuk penyelesaiannya tuh misalnya kan yang di sini ya. Jadi pohon ekspresi dari notasi infix dibangun dari bawah ke atas dan memperhatikan prioritas pengerjaan operator garis miring dan pagar di atas itu mempunyai prioritas yang lebih tinggi daripada operator pos dan mir. Mula-mula upah pohon untuk D plus E, kemudian upah pohon C, D, E, upah pohon untuk A plus B, dan akhirnya menggabungkan upah pohon A plus B dengan upah pohon D garis miring D plus E, pohon ekspresi diperhatikan pada gambar ya seperti di bawah ini ya. Ini hasilnya untuk penyelesaiannya. Oke, dan selanjutnya kita langsung aja pembentukan pohon ekspresi dan notasi postfix. Itu jika diberikan ekspresi dan notasi postfix, kita dapat membangun pohon ekspresinya dengan pengertian ekspresi yang berikutnya di bawah ini ya. Yang satu itu operan dan operator. Baiklah, notasi pengertian itu disimpan di dalam tabel di elemen P1, P2, dan seterusnya. Oke, seperti ini ya. Ini untuk syarat ciri-cirinya ya. Ini gambar ekspresi itu terdiri dari dari kiri ke kanan. Nah, ini itu dari gambar itu dari kiri ke kanan ya seperti ini. Itu kiri ke kanan. Jadi untuk ada 52 pohon ekspresi dari notasi prefix relatif akar utama sehingga tidak dibelah dalam bentuknya. Kalau algoritma pohon ekspresi dari postfix itu pohon ekspresi dari notasi postfix AB plus CDE plus garis miring di atas itu tulisannya. Dari elemen postfix pertama P1 karena P1 adalah sambungan A, dan itu sama dengan operan. P1 itu plus pointer dan tidak bertumbuhan S, jadi sebaliknya. Ini soal P2 sama dengan P adalah tumbuhan S, jadi untuk P3 ada seperti itu. Untuk tambahan selanjutnya yaitu 99 itu inflasi pohon simpul intinya ya. Jadi untuk gambar selanjutnya juga pohon ekspresi itu dianulisirnya dari bawah ke atas. Kemudian direpresentasikan itu operan itu direpresentasikan dengan operator yang menjadi ABCD seiring dengan modulasinya. Nah, tiga gambar ini yang tadi ya, jadi gambar manipulasinya tuh untuk menganalisis operator dan sebagainya. Selanjutnya manipulasi pohon ekspresi dengan operan itu berbeda seperti gambar A, 2, dan plus inilah jadi ada 4 dan 19 yang disini untuk manipulasi dengan operan bisa jadi pohon itu merupakan persoalan yang terdiri dari serangkaian keputusan yang menghasilkan solusi dan yang disebut solusi. Manipulasi diperlukan dalam menciptakan solusi misalnya untuk dengan menggunakan kedua buah garis A, B, dan C yang bersamaan dengan satunya. Jadi pada pengalaman berbeda ya. Misalnya operan dari ini itu pohon pertama
Biasanya di bawah ABC, dan jadi terkait struktur soal-soalnya itu seperti diketahui 8 buah pohon tersebut berbentuk palsu. Definisi palsu itu jaringan atau limbah dalam perseorangan sehingga sebuah timbangan merasa teliti membuat pohon itu sangat mencolok. Contoh yang selanjutnya itu contoh dari 19 tersebut itu hasilnya itu 8 buah. Dengan blueberry jadi salah satu dari 8 contoh yang palsu. Jadi ada yang mungkin lebih berat dari buahnya. Jadi misalkan seperti dia yang berat kayak teliti. Jadi kita tuh disuruh untuk membuat salah satu contoh yang palsu dengan nilai 3,5. Jadi nilainya itu bisa mencuali bilangannya mulai dari A sampai H. Jadi pesan penting dari pohon itu yang palsu terkait dengan blueberry ya, dan menyatakan buah yang palsu sesuai dengan A, B, C, D. Itu tuh berarti A, B, C, D itu asli, dan yang A, B sama dengan C, F, E, nah itu yang palsu. Dan di antara A, B, C, D itu ada yang palsu. Nah misalkan A, B, E, A misalkan E, F, G, H bisa kelihatan ya, E, A palsu, jadi E, F itu asli. Jadi variabel itu jatuh. Lanjut Mas Riko. Tampaknya ya seperti yang di tabel ini langsung bisa menyatakan seperti A, B, C, D itu asli, sementara penilaian itu tidak bisa tahu sampai ke bawah. Penyelesaiannya itu seperti ini: 1 palsu, B palsu, C palsu, E palsu, dan E palsu, C palsu, D palsu, dan F palsu. Selanjutnya kita bisa memakai presentasi yang tinggi. Jadi dia bisa menunjukkan poinnya palsu. Jadi palsunya itu jelas. Jadi F, E, D, F, G, semuanya palsu. Untuk yang selanjutnya untuk kode awalan itu coba di 12 tuh kita lanjut ke kode awalan. Jadi kode awalan tersebut isinya adalah kode alfabet yang sehingga nanti anggota komputer yang nanti memakai contoh dari 000001 10 11. Jadi kode adalah kode awalan, tetapi selanjutnya 00000001. Jadi awal 00 adalah baris dari 0001. Jadi kode awalan dan kode belakangnya. Jadi bila kode tersebut presisi menggunakan device dari teknologi awalan. Jadi hasilnya itu menyatakan kode awalan. Contohnya seperti ini. Digunakan kode awalan itu ya untuk verifikasi pada komputer yang ada menggunakan komputer bisa kita verifikasi dengan basic angka 0 dan 1. Jadi kita cukup mengirimkan seperti angka 0 dan 1 yang maka tidak akan bisa oleh verifikasi dengan angka 0. Jadi untuk 0 dan 1 ya, jadi untuk kembalikan nilai karena nilai tulisannya contohnya data negatif tulisannya A, lalu untuk misalkan kembalikan nilai 0 dan 1 maka tidak akan bisa, maka setiap angka itu dituliskan sebagai 0. Jadi seperti itu contohnya. Kita pengenalan dari kode awalan dulu ya. Seperti apa itu kode awalan, dan beberapa contoh selanjutnya itu akan dijelaskan berikut. Dapat kita lanjutkan. Jadi mohon maaf.
Oke, selanjutnya buat kode Huffman. Di sini dalam komunikasi data, misalnya kayak pesan yang dikirim seringkali ukurannya sangat jadi lumayan gede sehingga waktu pengirimannya lama. Begitu juga dalam penyimpanan data arsip file yang berukuran besar yang memakan ruangan penyimpanan yang besar. Pokoknya banyak masalah yang bikin pesan itu lama dan berat gitulah. Sehingga waktu pengiriman pesan juga relatif cepat dan ruangan penyimpanan yang dibutuhkan juga sedikit. Cara pengodean seperti ini disebut pemantatan compression data. Jadi pemantatan data dilakukan dengan mengkodekan setiap karakter di dalam pesan atau di dalam arsikan dikodekan dengan kode yang lebih pendek. Sistem kode yang banyak digunakan dalam kode ASCII dengan kode ASCII. Setiap karakter dikodekan dalam 8 bit biner. Tabel yang ada 9.3 berikut buat contohnya, yaitu dengan mengikuti ketentuan perkodean di atas yang ada di string A B A C C D A dipresentasikan menjadi rangkaian bit panjang banget seperti itu. Jadi sistem pengodean ASCII ini representasinya 7 huruf membutuhkan 7 kali 8. Itu 7 kali 8 sama dengan 56 bit atau enggak 7 byte. Untuk minimumkan jumlah bit yang dibutuhkan, panjang kode untuk setiap karakter sedapat mungkin diperpendek, terutama untuk karakter yang kekerapan frekuensi kemunculannya gede. Terus pemikiran seperti inilah yang mendasari munculnya kode Huffman. Misalnya pada pesan A B A C C D A, di situ tuh kekerapan kemunculan A dan adalah 3. Jadi A itu adalah 3, terus B itu adalah 1, terus C itu adalah 2, terus D itu adalah 1, sehingga dapat membuat tabel di 9.4. Geser lagi bawah, geser ke atas. Oke, lanjut. Jadi sistem Jadi dengan menggunakan kode Huffman di tabel di atas tadi dengan A B A C C D A yang direpresentasikan menjadi rangkaian bit. Jadi 01 1 0 0 10 10 11 11 10. Jadi menggunakan kode Huffman yang ini, itu tuh jumlah bitnya dibutuhin buat string yang tadi, yang A B A C C D A. Itu tuh cuma 13 bit. Simbol yang sering muncul di dalam string direpresentasikan dengan kode yang sering pendek. Riko, atas lagi Riko. Yang atas Riko, masih yang atas, bukan yang bawah. Nah, masih di bawah. Nah, masih di situ, sabar. Oke, di situ kan kode buat setiap kode kan nggak boleh merupakan awalan dari kode yang lain nih. Sebab itu tuh bakal nimbulin keraguan atau enggak ya ambigu lah juga. Terus dalam proses pemulihannya ini itu tuh atau enggak decoding itu tuh yaitu menyebabkan kembali ke kode biner ke simbol asalnya, jadi balik lagi ke kode awalnya tuh. Jadi kode Huffman adalah kode prefix untuk simpelnya lah gitu lah ya. Oke, selanjutnya di sini ada buat penjelasan kode Huffman-nya, gimana sih cara dapetin kode Huffman. Di sini untuk langkah-langkahnya buat dapetin kode Huffman, mula-mula kita harus hitung dulu kekerapan kemunculan tiap simbol di dalam teks. Kayak tadi yang A B A C C D A yang itu. Yang pertama itu pilih dua simbol dengan peluang probability paling kecil. Jadi pilih 2 simbol yang paling kecil. Pada contoh yang atas yang B sama D kan itu kecil kan, cuma kebobotannya cuma kecil lah. Nah, terus habis itu kedua simbol tadi dikombinasikan dengan sebagai simpul orang tua dari simbol B dan D. Lihat lagi tabel yang atas Bang Riko. Tabel yang atas lagi. Nah, di situ kan ada B sama D dengan peluang 1/7 plus 1/7. Nah, hasilnya itu 2/7. Jadi itu tuh adalah menjadi simpul orang tua bagi simbol B dan D. Soalnya itu simpul paling kecil. Nah, gitulah intinya lah. Nah, terus yang poin kedua selanjutnya, pilih 2 simbol berikutnya termasuk simbol baru yang mempunyai peluang terkecil pada contoh
kayak tadi, hampir sama kayak tadi. Simbol tersebut adalah C. C itu yang paling kecil karena dia memiliki peluang 2/7, dan BD yang tadi juga mempunyai peluang yang 2/7 gitu. Terus lakukan hal yang sama seperti langkah sebelumnya yang sehingga menghasilkan simbol baru. Jadi bisa digabung CBD. CBD itu hasilnya 2/7 sama dengan plus 2/7 sama dengan 4/7. Yang bawah Mas Riko, yang bawah Mas Riko. Itu kejauhan nggak sih? Yang atas dong. Yang yang itu. Nah, udah. Nah, terus yang ke C, prosedur yang sama yang dilakukan pada dua simbol berikutnya yang mempunyai peluang terkecil, yaitu A. Jadi peluang yang tadi kan udah gabung nih, CBD. Sorry, CBD kan udah gabung. Itu tuh hasilnya 4/7. Nah, sekarang kan yang A otomatis dia tuh hasilnya yang terkecil. Jadi dia hasilnya tuh 3/7. Jadi dia harus disampulkan ulang astaga. Maaf. Jadi disampulkan ulang dong. Jadi AC BD. A-nya dimasukin dan digabungin soalnya dia butuh hasil yang hampir sama. Tadi kan hasilnya kan CBD kan hasilnya 4/7. Nah, tambah A 3/7 itu jadinya 7/7. Gitu. Scroll lagi bawah dong. Nah, itu untuk tabelnya dari daun. Misal kita dalam buku kan dicontohin kayak daun. Dalam daun pada pohon, di Huffman itu dijatain simbol yang digunakan dalam teks atau pesan. Kode setiap simbol yang diberikan label 0 pada setiap cabang sisi di kiri dan label 1 untuk setiap cangan kanan. Pohon Huffman untuk string A, B, A, C, C, D, A ditunjukkan pada gambar yang tadi, yang ini untuk membuat lintasan dari akar ke daun. Jadi yang dihasilkan kode untuk setiap simbol dari gambar yang ini diperoleh. Sabar masih itu dulu. Diperoleh kode untuk masing-masing simbol. Simbol-simbol asalnya yaitu A itu adalah 0. Di percabangan yang bawah itu kan A0. Terus yang B itu adalah 101. Terus yang C itu adalah 10. Nah, terus habis itu yang D itu 111. Jadi urut dari atas, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai yang keempat gitu. Jadi yang D 111. Oke, perhatikan bahwa simbol yang paling sering muncul itu nggak usah diperjelasin lah ya. Kita langsung lanjut ke contoh tabel yang 9. Contoh lagi ya. Jangan deh, kita langsung ke next materi. Pohon pencarian. Oke, pohon pencarian biner itu tuh adalah pohon biner yang paling penting. Khususnya adalah persoalan yang banyak melakukan operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan elemen. Jadi untuk pencarian juga. Untuk operasi semacam itu, pohon pencarian biner ini memiliki kinerja yang lebih baik daripada struktur data yang lain, yang dalam hal ini waktu pencarian. Jadi ini tuh pohon pencarian ini lebih simpel daripada yang tadi. Oke, misalnya simpul pada pohon pencarian dapat berupa file atau enggak kunci pada data record atau data itu sendiri lah. Dengan catatan setiap data adalah unik. Jadi setiap datanya itu ya setiap catatannya unik gitulah. Terus kunci adalah nilai yang membedakan setiap simpul dengan simpul yang lainnya. Jadi misal kunci yang pertama itu adalah kuncinya. Jadi misalnya percabangan coba scroll lagi Mas Diko ke bawah. Di situ ada foto. Nah, untuk kunci itu sendiri itu adalah kunci R. Untuk huruf L sendiri itu adalah kunci dari T1 sama T2. Nah, itu termasuk adalah pohon pencarian. Jadi mempermudah kita untuk mempersingkat waktu pencarian kita gitu. Itu adalah gambar untuk skema pohon pencarian. Kita bisa next lanjut ke Oke deh, boleh deh contoh satu lagi. Contoh yang atas, yang contoh 9.12. Yang atas, yang lebih atas dong. Bawahnya lagi. Nah, itu dia. Oke, pada gambar
Oh iya ya. Gambar di situ tuh ada pohon pencarian untuk data masukkan dengan urutan sebagai berikut. Terus kan ada pohon tuh 5, 50, 32, terus 18. Pokoknya makin turun makin turun makin turun. Nah, di situ gimana caranya kita bikin pohon pencarian tersebut? Nah, gambarnya itu seperti ini. Jadi 50 terus ke kiri itu makin turun. Nah, jadi 32 tuh. Terus habis itu ke kiri lagi itu makin turun jadi 18. Terus habis itu ke kiri lagi ke turun lagi ke 5. Jadi kalau misal ke kanan dia bakal nambah. Oke? Gitu. Jadi misalnya nih ke kanan nih. Kan tadi kan 50 turun ke bawah jadi 32. Kan dia turun ke kiri. Nah, terus habis itu dia turun ke kanan nih. Ya udah dia nambah 40 dong. Nah, kalau yang 50 kalau misalnya dia turun ke bawah ya udah dia nambah 60. Nah, kalau misalnya turun ke kiri dia turun 52. Jadi begitu. Jadi nilai-nilai yang makin tinggi itu malah ke kanan dan nilai-nilai yang paling kecil itu malah ke kiri. Oke, udah. Oke, sama aja untuk contoh pencarian pohon juga hampir sama. Terus habis itu lanjut ke travel pohon biner, Mas Riko. Oke, terima kasih. Operasi dasar yang sering dilakukan pada pohon biner ialah mengunjungi traversal setiap simpul tepat satu kali. Jadi misalnya T adalah pohon biner nih, akarnya tuh R, terus upah pohon kirinya T1 dan upah pohon T kanannya T2. Hampir sama kayak tadi. R ya adalah jadi misal pohonnya itu T lah gitu lah pokoknya dah. Nah, terus akarnya itu R. Nah, R itu adalah kuncinya dari T1 sama T2. Nah, pada gambar yang tadi lah gitulah. Terus di sini ada tiga macam skena mengunjungi simpul-simpul di dalam pohon biner T. Jadi skemanya yang pertama ada pre-order. Yang pertama kunjungi R sekaligus memproses simpul R. Terus yang kedua ada kunjungi T1 secara pre-order, terus kunjungi T2 sebagai pre-order lagi. Terus yang kedua, inorder. Kunjungi T1 secara inorder, terus yang kedua kunjungi R sekaligus memproses simpul R lagi. Hampir sama kayak yang pertama, hampir prosedur, tapi ini bedanya cuma mengunjungi T1 dulu secara inorder. Inorder. Nah, itulah pokoknya dah. Maaf ya kalau ada banyak salah. Oke, yang ketiga di sini kunjungi T2 secara inorder. Jadi bedanya itu cuma apa? Kalau yang pertama itu pre-order, yang kedua tuh inorder. Yeay. Oke, lanjut yang ketiga. Di sini ada post order. Kunjungi yang post order ini T1 dulu. Kunjungi T1 secara post order, terus yang kunjungi T2 secara post order, terus kunjungi R sekaligus memproses simpulnya R. Jadi bedanya apa? Bedanya post order, terus habis itu R-nya di belakang aja. Maaf. Oke, lanjut. Proses yang dilakukan terhadap simpul yang dikunjungi misalnya mencetak informasi yang disimpan di dalam simpul, memanipulasi nilai dan sebagainya. Oke. Di sini ada gambar. Kenapa nggak sekalian tadi Ya udah, oke. Jadi nggak usah dijelasin lagi lah ya. Jadi intinya yang pre-order itu R dulu, kuncinya itu yang R dulu sekaligus memproses simpul. Terus yang kedua pre-order T1, terus yang ketiga pre-order T2 gitu. Terus yang kedua inorder. Udahlah capek ya. Ya intinya inorder secara inorder dulu, terus habis itu kunjungin R, terus habis itu kunjungin T2 yang post order, kunjungin T1, terus R. Udah. Oke, lanjut di contoh. Udahlah ya, nggak usah lanjut lagi ya, capek ya. Oke, lanjut yang di pre-order, inorder dan post order pada pohon emery. Oke, skema pre-order, post order dan inorder pada pohon biner dapat dirampatkan sehingga berlaku untuk sembarang pohon emery. Misalnya T tadi adalah pohon emery, kan T kan tadi pohon, akarnya kan R, terus upah pohonnya T1, T2. Nah, selanjutnya itu kan masih ada. Nah, gambar tadi yang 9.34 ada di bawah sih sebenarnya. Nah, gambar yang 3.4 bentar di bawah itu ada pre-order, inorder dan post order pada pohon emery yang dimasukkan sebagai gambar di bawah. Geser yang bawah Mas Diko gambar.
Nah, oke. Di sini tuh ada pre-order, jadi kunjungin R dulu. Nah, habis itu kunjungin T1, T2. Terus habis itu secara pre-order selanjutnya ke selanjutnya, T selanjutnya. Nah, in order hampir sama kayak tadi, kunjungi T1 lagi tapi T1 dulu secara in order, habis itu kunjungi R. Terus habis itu ke T2, terus dah sampai selanjutnya. Terus yang post order balik lagi kayak tadi, tapi ini bedanya cuma T1 dulu, T2, habis itu ini secara post order ya. Terus habis itu kunjungi R. Nah, gitulah. Terus untuk contohnya seperti inilah ya contohnya. Kita tentukan hasil kunjungan pre-order, in-order, dan post-order pada pohon 4 entry berikut. Jadi untuk pohonnya kan A, ya kan? Untuk pohonnya kan A. Di sini tuh ada pre-order. Pre-order itu kayak tadi. Jadi kita ngecek dulu misalnya pre-order kan tadi kan harus ngunjungin R dulu. Nah, untuk R itu kan A. Nah, jadi R pohonnya dulu, A dulu. Nah, terus habis itu ke B kan T1. Ke T1 habis itu T2. Nah, ke B terus habis itu ke E. Ke T2 ke apa sih anak-anakannya. Nah, lanjut tuh sampai N O F E O A selanjutnya lah. Terus nah yang in-order itu tuh ke yang N dulu. Karena kenapa? Karena T2 karena T1 secara in-order. Jadi T1 dulu. Nah, baru balik ke akarnya ke A. Salah dong, ke E. Karena kan anakannya gitu. Nah, jadi ke selanjutnya. Nah, post order. Nah, ini hampir sama kayak N dulu karena yang paling akar yang paling bawah, yang tadi yang di T. Misalnya kalau di atas tuh contohnya yang T1, T2. Itu kan paling kecil kan N. Nah, habis itu yang sebelahnya yang O karena T2 gitu. Oke, paham? Oke, paham. Oke, lanjut ke selanjutnya ada ragam soal dan pembahasan. Di sini saya cuma ngambil untuk ragam dan soalnya kita cuma ngambil berapa ya? Contoh yang 9.16 Mas Riko. Kita cuma ngambil 2 aja ya, kita ngambil 2 aja dah. Yang tentukan yang 9 ya betul. Tentukan dan gambarkan pohon terentang minimum dari graf di bawah ini. Tahapan membentukannya tidak perlu ditulis. Jadi misal kan untuk soalnya tersebut kan udah kebentuk seperti itu. Penyelesaiannya itu adalah pohon merentang minimumnya adalah seperti di bawah ini. Jadi dimulai dari A dulu. Nah, habis itu dimulai karena pohon terentang jadi A, D, terus habis itu ke B. Nah, lalu ke C kita ambil poin-poin yang huruf aja ya. Nah, habis itu ke C, habis itu ke F, habis itu yang berhubungan aja di ke tengah, terus habis itu lalu ke H dan G dan I. Jadi untuk penempatan angkanya hampir sama kayak tadi, tapi kita cuma ngambilnya hurufnya aja, oke? Dan bobot pohon terentang minimum di sini ada 1 yang tadi yang di atas kan ada 1 terus 3 terus itu ada 3 juga terus ada 2 4 sama 3 tambah plus 2 itu hasilnya 22. Jadi begitu. Oke, untuk contoh yang kedua kita ngambil pre-order sama itu aja ya yang saya jelasin tadi yang di 9.18. Di situ kan diberikan masukan berupa rangkaian karakter dengan urutan sebagai berikut. Nah, situ ada huruf banyak. Nah, di bawah untuk cara menyelesaikannya gimana? Scroll lagi Mas Riko. Scroll lagi Mas Riko. Oke, di sini kan di dalam soalnya kan gambarkan pohon pencarian search tree yang terbentuk. Jadi disuruh bentukan agar lebih simpel pencarian pohon pencariannya gitu. Terus tentukan hasil penerusan pre-order, in-order, dan post-order dari pohon yang di atas. Oke, cara penyelesaiannya gimana? Cara penyelesaiannya adalah untuk P kan tadi kan yang di awal. Jadi dia menjadi pohonnya. Jadi P itu adalah pohon, bener banget. Huruf P adalah pohon. Oke, di sini kan P. Nah, turun lagi ke B. Kenapa? Karena
T dan B di situ kan R1 atau enggak R2. Jadi turun lagi pre-order. Kita lanjut ke pre-order aja dah. Pre-order kan B. Nah, habisnya B itu A. Ini untuk pre-order. Nah, dan selanjutnya. Dan in order itu adalah A dulu karena tadi kan T1. Nah, kita cek T1. Nah, lalu cek B ke atasnya ke naik ke atas intinya. Nah, terus habis itu C itu tuh untuk yang di in order. Nah, untuk yang post order beda lagi. Jadi hampir sama kayak tadi, hampir sama yang in order. Jadi Buset, ini banyak banget pesan, mohon maaf. Oke, jadi untuk yang in order kan tadi kan A dulu. Nah, post order itu juga sama, A dulu. Nah, habis itu C. Kenapa C? Karena cek T2-nya gitu. Iya bener. Terus habis itu yang D. Karena kenapa kok D? Kenapa dia naik lagi? Karena dia adalah puncaknya, naik ke atasnya lagi gitu. Oke. Dan seterusnya lah ya itu. Terus habis itu ada contoh lagi udah. Oke. Lanjut Mas Riko ke soal latihan. Oke, ini yang terakhir. Oke, yang terakhir kita ambil contoh. Ini kenapa banyak ya Allah? Kenapa banyak? Sorry banyak ini, banyak pesan. Oke. Kita ambil contoh yang nomor 1 sama nomor 7, oke? Oke, di situ untuk yang nomor 1, lihat dulu Mas Riko. Manakah di antara ketiga buah graf di bawah ini yang merupakan pohon? Sebenarnya ini gampang aja. Untuk yang pohon itu bagaimana? Nah, pohon itu tuh jadi intinya yang berhubungan itu tuh pohon. Terus yang tidak memiliki siklus atau sikut itu tidak. Oh, betul Mas Arsil? Iya, jadi yang merupakan pohon itu gambar atau graf yang nomor 1 dan nomor 3, dan yang nomor 2 itu tidak tergolong graf karena membentuk siklus. Nah, oke, bener banget. Jadi balik lagi itu nomor pertama Mas Riko. Nah, ya bener. Nah, itu tuh jadi yang disebut pohon itu adalah yang pertama, terus yang bukan pohon itu yang kedua, terus yang pohon itu ada ketiga gitu. Oke, lanjut yang nomor 7 Mas Riko. Di soal nomor 7 ini, apakah lintasan Hamilton di dalam sebuah graf terhubung merupakan pohon terentang? Jelaskan jawaban Anda. Jadi, ya, lintasan Hamilton pada graf terhubung merupakan pohon berentang, bener banget. Karena lintasan Hamilton adalah lintasan yang melewati setiap simpul tepat satu kali. Karena jadi setiap simpul itu semua simpul itu dikunjungi, terus graf tetap terhubung terus dan tidak membentuk siklus, maka lintasan Hamilton memenuhi sifat pohon. Selain itu, karena mencakup seluruh simpul pada graf, maka disebut pohon merentang. Jadi atau enggak bahasa lainnya itu spanning tree. Itu. Jadi kesimpulannya, lintasan Hamilton pada graf terhubung adalah sebuah pohon merentang. Itu. Jadi sekian. Mas Riko mana Mas Riko? Oke, sekian di YouTube Mas Riko. Oke, baik. Mungkin segitu saja untuk penjelasan dari kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga penjelasan kami dapat dimengerti oleh kalian yang sedang melihat ini. Saya Arif Oktavi Gunawan. Saya Binur Alibi. Saya Arsyad Amizalia. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.